keakuratan gitu. Nah, kita lihat di lingkaran atas, meskipun berita cuma melihat rincian, ya, tapi kedua-duanya itu memperhatikan rincian, gitu ya, atau keakuratan, ya. Makanya tadi kalimat di kerugian ditaksir jutaan rupiah itu tidak akurat, gitu loh. Nah, sehingga sebenarnya secara kaidah berita itu masih salah, gitu, karena tidak akurat, gitu ya. Kemudian poin yang ketiga, observation skill, ya, kemampuan atau keahlian atau ilmu pengamatan. Jadi seorang wartawan atau penulis berita maupun feature, dia harus punya kemampuan untuk mengamati sesuatu, ya. Karena kalau tidak punya keahlian atau tidak pakai ilmu dalam pengamatan, maka kemungkinan besar banyak hal yang terlewat diamati, ya. Coba kita lihat, kalau orang awam mengamati sesuatu dan kita seorang jurnalis gitu mengamati sesuatu, pasti banyak hal yang orang awam nggak lihat gitu loh, karena dia tidak punya keahliannya, karena dia mengamati cuma sekedar mengamati. Tapi kita mengamati dengan ilmu, mengamati dengan ahli, dengan kemampuan gitu. Jadi pasti akan lebih banyak yang kita bisa amati karena kita ahli, karena kita punya kemampuan itu gitu. Paham ya? Kemudian poin berikutnya adalah writing visually, ya. Sri, apa maksudnya writing visually, Sri? Latifah tadi ya. Mana Latifah? Masih ada atau udah hilang? Ya, Pak. Ya, apa maksudnya writing visually? Jadi penulisannya gimana ngomongnya ya? Bisa digambarkan gitu loh, Pak. Kayak menggambarkan gitu penulisannya. Oke, ya. Jadi Deskripsinya. good ya, kalau deskripsi good. Jadi writing visually artinya menulis berdasarkan yang dilihat, gitu loh. Ya, menulis berdasarkan yang dilihat, ya, atau yang dilihat itu ditulis, gitu ya. Nah, jadi kalau nggak dilihat ya jangan, gitu, jangan ditulis, gitu. Jadi misalnya tadi ya, korban berita tentang tabrakan, misalnya si wartawan menulis kemudian misalnya ada korban yang faktanya misalnya ya, khususnya terburai, kemudian kepalanya terpisah gitu ya. Nah, karena kondisinya seperti itu, si wartawan kemudian bilang dia terlindas kereta gitu. Ya. Padahal tidak satupun orang yang melihat, tidak satupun saksi yang ada di sana itu melihat bahwa korban terlindas kereta. Tapi si wartawan itu karena dia melihat korbannya gitu, maka persepsinya si korban itu terlindas kereta gitu. Itu salah dan itu nggak boleh, karena itu berarti ngarang, berarti itu bukan fakta gitu loh. Paham ya? Nah, kalau si penulis feature ngelihat korban seperti itu, dia nggak mungkin misalnya menulis dengan detail korban ususnya terburai, kepalanya terpisah. Mungkin nanti orang-orang yang nggak kuat ya membayangkan kengerian itu, ya, itu jadi batal ngebaca feature-nya. Maka dia cukup merangkumnya dengan satu kata, misalnya tragis, ya, atau misalnya mengenaskan. Salah nggak? Enggak. Itu fakta bukan fakta. Jadi bentar. Jadi kata tragis itu sebenarnya adalah saya ulang, kata tragis itu sebenarnya adalah ya tanggapan si penulis terhadap fakta keadaan korban yang begitu mengenaskan, begitu tragis, begitu menyeramkan gitu. Ya. Jadi tetap fakta karena
pendapat atau bukan pendapat sih, subjektivitas dari penulis dalam feature itu boleh menuliskan tanggapan si penulis atas fakta. Jadi tragis atau mengenaskan tadi hanyalah tanggapan atas fakta. Dia bukan opini gitu. Sampai sini jelas? Jelas sampai Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya. Yang terakhir adalah writing clearly, ya, and being direct. Artinya menulis dengan jelas, ya, dan langsung. Menulisnya tuh langsung gitu loh. Meskipun feature itu poin-poin dari fakta yang ada itu dia tulis langsung, ya. Mungkin nanti nyusunnya boleh, ya, setelah di kantor, ya, atau setelah agak tenang gitu, boleh. Tapi fakta-faktanya harus ditulis langsung. Supaya apa? Supaya nggak ada yang terlewat gitu loh. Kalau berita, apalagi online, itu tulisannya harus langsung dibuat di TKP, di tempat kejadian gitu. Ya. Nah, jadi itulah poin-poin dari irisan, ya, yang yang terdapat pada baik pada berita maupun pada feature, ya. Sampai sini jelas? Ada yang bertanya? Kalau misalnya nih kita mendeskripsikan tentang suatu kayak menara gitu, Pak. Nah, itu boleh Kayak nggak apa? sih Pak kita Ulangnya. menara? Terus? Bisa kayak kita cerita tentang menara yang mungkin baru dibuka atau ya pokoknya seperti itu gitu. Terus kita deskripsiin itu udah detail nih Pak, misalnya berapa meternya gitu. Nah, itu boleh nggak sih Pak kalau misalnya kita sebagai penulis nanti berita feature-nya itu kita tambahin kayak ada tinggi sekali seperti itu. Barangkali bukan soal mubazirnya, tapi soal itu bentuknya sudah opini, ya, atau masih tanggapan. Kalau sudah opini nggak boleh, karena opini itu artinya pendapat, ya. Pendapat si wartawan, si penulis itu hukumnya haram dalam karya jurnalistik. Tapi kalau sifatnya tanggapan, boleh gitu. Jadi sekali lagi, ya, jadi bukan soal membazir atau bukan, tapi sekarang itu opini atau tanggapan. Nah, kalau itu berupa tanggapan, boleh gitu. Nah, sekarang ke masalahnya. Kalau misalnya menara itu dibilang sangat tinggi sekali, gitu ya, menurut siapa? Bisa Sekarang, menurut dari iya betul. Nah, sekarang saya tanyakan ke kamu. Kalau kamu membaca menara itu tinggi sekali, ya, atau sangat tinggi gitu. Pertanyaannya, kamu sepakat nggak bahwa menara itu sangat tinggi? Kalau pembaca itu kamu yakin, sebentar, Dita. Kalau kamu yakin bahwa pembaca itu sepakat dengan kamu, boleh, gitu lah. Paham maksudnya? Kalau kamu yakin bahwa pembaca itu akan berpendapat sama seperti yang kamu tulis, boleh. Tadi kan tergantung pada gitu, comes down gitu ya, personal belief. Jadi kalau kamu yakin, sebagai penulis kamu yakin pembaca berpendapat sama, boleh gitu. Tapi kalau kamu nggak yakin, jangan gitu. Karena persepsi kamu dan persepsi pembaca harus sama gitu loh. Ya, paham? Jadi misalnya gini, kalau cuma 10 meter kamu bilang sangat tinggi, itu pasti orang nggak sepakat gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya 50 meter, bolehlah kamu bilang sangat tinggi. Ya, 10 meter sangat tinggi kalau yang baca anak kecil, yang lihat anak kecil. Tapi untuk kita, apakah 10 meter sangat tinggi? Tidak, kan gitu. Paham perbandingannya? Paham, Pak. Oke, ya. Jadi sekali lagi, dasarnya itu bukan soal mubazir,
bukan soal apa, tapi sepakat nggak pembaca dengan apa yang kita tulis, gitu loh. Dasarnya itu, ya. Itu tanggapan atau itu opini. Nah, kalau masih tanggapan masih diperbolehkan, tapi kalau opini itu jatuhnya sudah kalau ada fardu ain itu hukumnya haram ain gitu. Haram buat semua wartawan gitu, buat setiap percakapan. Ya, kalau percakapan itu dipahami sebagai wawancara, kan gitu, ya. Sementara di feature pada lingkaran sebelah kanan, poin keduanya tertulis dimaafkan, gitu ya. Kalau lupa, gitu ya. The failing of memory, ya. Ingatan yang gagal, gitu ya. Kalau letterlocknya kan gitu. Nah, ingatan yang gagal itu lupa. Kenapa dimaafkan? Ya, karena tadi feature itu ya kreatif expression. Jadi barangkali detailnya dia lupa, tapi dia mampu ya menyampaikan secara kreatif ya sehingga yang terlupa tadi akan terangkum di dalam kreatif expressionnya itu gitu. Artinya kemudian tidak ada yang salah, tidak ada yang hilang dari fakta yang dia tulis meskipun detailnya dia lupa gitu. Sampai itu paham Dita? Berarti kayak misalnya contohnya nih ada satu kecelakaan gitu Pak beruntun. Nah itu kan kadang kan kayak misalnya dia ngeliatnya kayak cuman apa yang dia lihat kan kita tulis nih. Nah berarti kalau misalnya ketika suatu saat gitu, suatu saat, nah ini diangkat lagi karena ada berita apa kecelakaan beruntun lagi nih di jalan yang sama. Nah kan itu bisa aja dia nih kreativitas sebelumnya kan Pak. Maksudnya mungkin dia bisa mungkin ngerangkumnya ada yang beberapa yang lupa. Nah terus kemudian dia tahu intinya tuh apa gitu, tapi dia bisa mengcover gitu Pak intinya. Enggak juga, karena gini ya, saya jelasin, misalnya gini, pada sebuah kecelakaan, berita ya umumnya mengabarkan atau menulis itu hal yang sama. Kenapa? Karena untuk berita dasarnya tadi ya 3 dari 4 W, what, who, where, or when, kan gitu. Jadi dia nulis what, who, what, where, atau who, what, when, kan gitu ya. Kira-kira jawaban itu sama nggak? Pasti sama kan? Makanya jika ada 10 wartawan meliput tentang sebuah peristiwa atau tabrakan itu, ya ada 10 wartawan meliput kecelakaan itu, pasti sama. Paham ya? Itu dulu dipahami. Nah, penulis feature tidak, ya. Kenapa? Tadi karena penulis feature ya itu boleh mengambil ya sudut pandang berdasarkan apa yang dia mau. Jadi ketika dia datang kepada sebuah peristiwa kecelakaan, yang dia tulis bukan what, who, when, atau what, who, where, ya, tapi why and how. Nah kalau why and how itu kan banyak banget hal yang bisa ditulis. Contoh, ketika saya datang ya sebagai wartawan, tapi kemudian saya ingin menuliskannya sebagai sebuah feature,
dari laporan kecelakaan itu, barangkali saya bisa bicara soal ya korban. Kalau cuma soal korbannya misalnya berapa orang yang menjadi korban, kemudian kondisi korban seperti apa, itu mungkin semua orang berpikir hal itu. Saya nggak mau nulis hal itu, tapi yang saya tulis adalah bagaimana keluarga korban saat mendengar korban itu atau salah satu keluarganya yang menjadi korban itu tewas. Kira-kira orang kepikir nggak akan nulis dari sisi keluarganya? Jadi ketika saya datang ke peristiwa kecelakaan, saya cuma melihat kecelakaannya, saya cuma merangkum fakta-fakta yang ada. Tapi yang saya tulis bukan itu. Saya akan datang ke keluarga korban, kemudian saya tanya, ya, bagaimana ketika dia mendengar ada anggota keluarganya yang kecelakaan dan tewas? Boleh nggak? Boleh. Kemudian saya angkat bagaimana kehidupan sehari-hari korban, ya. Boleh nggak? Boleh. Gitu, paham? Ya. Jadi feature itu boleh mengambil why and how dari apapun, gitu ya. Meskipun tetap terkait dengan peristiwanya. Karena penulis feature yang baik itu akan mengambil sudut pandang yang sangat-sangat berbeda atau yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Kenapa harus begitu? Karena tulisannya nanti akan menjadi tulisan satu-satunya yang mengangkat hal itu. Dan kalau satu-satunya, pasti nggak dibaca orang. Pasti. Paham? Jadi ketika misalnya saya meliput tentang kecelakaan, siapa tuh namanya artis sama suaminya yang kecelakaan itu Vanessa Angel, gitu ya. Bicara soal kecelakaannya. Tapi saya bicara misalnya, semua orang pasti bicara kecelakaannya, apalagi wartawan berita gitu ya. Atau untuk wartawan infotainment misalnya dia akan nulis tentang Angelnya, Vanessa-nya. Saya tidak. Saya akan berbicara bagaimana si sopirnya itu. Kan ada kabar sopirnya menggunakan narkoba sebelum dia berangkat misalnya, ya. Atau ada kabar bahwa sopirnya itu punya motif tertentu gitu. Nah itu yang saya angkat. Kepikir nggak orang? Enggak. Pernah nggak diangkat di media? Enggak. Paham? Jadi bagaimana kreativitas kita sebagai penulis mencari sudut pandang yang berbeda, yang tidak pernah dipikirkan orang lain, supaya tulisan kita menjadi satu-satunya tulisan yang membahas hal itu. Paham? Dit? Tunggu sebentar, Dita paham? Iya Bapak, paham. Oke ya. Jadi kalau bicara soal angle tulisan itu feature pasti beda. Dan kalaupun misalnya dia harus menulis tentang yang dulu itu, kalau feature nggak akan menggunakan tulisan yang dulu gitu. Dia pasti akan mengambil angle lain yang berbeda. Gitu loh. Ya. Karena kekuatan feature ya itu. Ya, kalau berita mungkin dia akan menggunakan referensi dari kejadian yang lampau di tempat yang sama. Tapi si penulis itu nggak akan menulis tentang yang sama, bahkan tentang yang sama yang dia tulis dulu gitu. Tidak gitu. Wartawan feature itu harus kreatif gitu loh. Ya. Jadi yang kamu tanyakan tadi persoalannya itu mungkin lebih tepat kepada penulis berita. Nah, kalau penulis berita ya tadi berpulang kepada semuanya harus berdasarkan rekaman peristiwa dan percakapan gitu ya. Jelas ya, Dit? Iya Pak, berarti